Shalom semuanya. Happy Sunday, Al. Gimana sih kabarnya hari ini Kak Joy? Pasti banyak dahsyat luar biasa. Yo banget ya kan. Yang di rumah pasti kalian pada gerak-gerak tuh. Siapa yang sudah mandi? Yang belum mendingan enggak tetap ikutin ini, jangan mandi dulu nanti kelewatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Allah kita. Amin. Haleluya. Walaupun kita ibadah online hari ini ya Kak Joy, tapi Bener. semangat kita Tetap on fire. Apalagi ini bulan-bulan kemerdekaan. Betul, kita harus Itu dia. Merdeka dalam Kristus maupun dalam negara ini juga. Amin. Haleluya. Jadi sebelum kita mulai ibadah, yuk kalian saya undang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Sebentar kami ingin beribadah, memuji nama-Mu, memuliakan nama Bapak. Biar Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah hari ini bukan ibadah yang sia-sia Bapak, tapi kami merecharge diri kami lagi Bapak untuk memuliakan nama-Mu, Raja dan segala Raja. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Pujian mengatakan kita diberkati, Kita dilimpahi. haleluya. Kasih setiamu jaga bagiku, nikmat kebajikan bersama bagiku. Sebab alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna
kemampuan iman kita.
Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat keadaan kami saat ini Tuhan. Kami masih bisa bersamamu Tuhan. Kami masih bisa menikmati Tuhan dengan keadaan yang sekarang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kenalin nama saya Irfan. Dan kebetulan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi juga mungkin ada beberapa yang belum tahu. Ya, sebenarnya kalau dibilang buat bawain khotbah, lebih tepatnya aku nggak bawain khotbah, tapi aku lebih tepatnya untuk ngebawain sharing ya teman-teman. Nah, teman-teman, aku hari ini ngebawain khotbah atau bukan khotbah, sharing. Judulnya tentang dosa. Nah, sebenarnya kalau ngomongin dosa itu banyak banget kan. Tapi kali ini aku lebih tentang bebas dari dosa sih. Ngejelasin kita bisa bebas dari belenggu dosa. Nah, aku mau kasih tema, judulnya We Are Free. Nah, sebelum kita ngomongin tentang kita bebas dari dosa itu, kita perlu tahu sebenarnya apa sih. Kita ngomongin dosa tapi kita nggak tahu arti dosa itu sebetulnya apa. Nah, aku mau jelasin nih, dosa itu adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang ditetapkan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, di sini kadang-kadang kita suka dibilang kita tuh udah bebas, kita tuh udah ditebus sama Tuhan gitu dari segala dosa-dosa kita yang telah kita buat yang kemarin-kemarin gitu. Nah, kita ngomongin free gitu di sini bukan artinya kita udah ditebus nih sama Tuhan, terus kita bisa bebas gitu dari segala hal. Kita mau ngelakuin apa gitu, kita mau ngelakuin tentang tindakan apapun itu yang berujung dosa, kita bebas gitu buat ngelakuin segala hal itu. Tapi di sini aku mau tekanin, walaupun Tuhan udah nebus dosa kita, belum tentu kita bisa sebebas itu gitu. Itu jadi. Nah, di sini aku mau bacain ayat Yesaya 61 ayat 1. Nah, gini firman-Nya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, di ayat ini waktu itu Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, dibilang kayak gini, semua manusia itu di bumi itu semua itu adalah orang berdosa gitu. Nggak ada satu orang pun itu yang nggak berdosa gitu. Jadi di sini Rasul Paulus bilang semua orang yang di bumi itu adalah orang berdosa gitu, dan mereka itu semua udah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Nah, di sini ada kabar sukacitanya. Kabar sukacitanya adalah walaupun kita berdosa, walaupun kita ngelakuin dosa, Tuhan itu adalah Tuhan pengasih. Walaupun kita sering kali gitu ngelakuin dosa, sampai kadang-kadang mau sadar maupun gak sadar, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dia gak pernah bilang kayak, wah lu udah 2 kali nih, lu udah 3 kali nih ngelakuin dosa, udah cukup, lu gak usah deket-deket gue lagi gitu, berkatanya gitu. Tapi Tuhan itu tetap benar-benar mengasihi kita banget gitu. Sebesar dosa apapun kita itu, Tuhan tuh benar-benar mengasihi. Nah, aku di sini mau jelasin nih, terkadang dosa itu kadang-kadang ada progresnya. Nah, progres yang pertama adalah kita bisa jatuh ke dalam dosa yang pertama ketika kita udah mulai jauh dari Tuhan. Nah, kenapa sih kita bisa ngejauh dari Tuhan? Yang pertama, kadang tuh kita lebih ngikutin ego kita atau daging kita. Maksudnya apa Kak gitu? Nah, maksudnya kalau di sini tuh kadang-kadang kita suka, firman Tuhan bilang kayak contoh ya, kalian ke orang tua, kalian jangan suka ngebohong gitu, misalkan kata firman Tuhan, kalian jangan suka ngebohong sama orang tua. Nah, tapi kalian tuh kadang-kadang suka nyepelin, bilang kayak udahlah Kak, gak apa-apa, itu kan cuma hal kecil, itu kan cuma hal yang kayak wajar lah gitu, biar orang tua gak marah. Nah, tetap aja dosa gitu.
Nah terus yang kedua adalah nafsu gitu. Panjang banget sih kalau cerita tentang nafsu gitu, tapi kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan ini yang kita harus lawan gitu. Kadang-kadang kalau kita ngomongin nafsu itu kadang-kadang susah banget karena berhubungan dengan kedagingan, karena berhubungan dengan apa yang kita mau gitu, bukan karena apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau buat ngomongin nafsu, kita harus benar-benar intim sama Tuhan gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngatur kedagingan kita gitu. Jadi biar diri kita pun dipenuhi sama Roh Kudus gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu nggak cuma berdasarkan apa yang kita mau gitu, bukan berdasarkan apa keinginan kita gitu. Jadi berdasarkan Tuhan dan berdasarkan seperti apa maunya Tuhan gitu. Nah, terus ketika kita jauh dari Tuhan, kita bakal lebih ngerasa kita tuh benar-benar udah nggak kenal sama pribadi yang sosok yang benar-benar jadi panutan buat kita gitu. Nah, kalau kita udah jauh dari Tuhan, kita bakal kehilangan namanya identitas kita sebagai apa sih? Kita sebagai anak Tuhan gitu. Nah di sini yang aku mau tekanin, apalagi contohnya misalkan dari keadaan seperti ini lagi kayak corona gini, banyak hal yang kadang-kadang kita jujur kita pengen ngeluhin gitu, kita pengen kayak bilang aduh Tuhan kenapa sih gitu, kenapa sih gitu. Padahal kita ngerasa kita tuh udah ngelakuin yang di the best gitu buat Tuhan, cuma kenapa Tuhan kayak izinin kita buat kayak ngerasain hal-hal kayak begini gitu. Padahal contoh padahal tahun lalu aku udah nabung gitu buat pergi ke kemana gitu, terus tiba-tiba adalah corona gini gitu. Kadang-kadang pengen marah kan ibarat katanya ke Tuhan gitu, kenapa Tuhan izinin kayak begini gitu, kenapa Tuhan kayak gak kayak ibarat katanya nggak memikirkan diri gue gitu, padahal gue udah usahain dari dulu nabung buat untuk melakukan hal ini gitu, tapi kenapa Tuhan izinin corona datang gitu. Terus ada juga yang Tuhan kenapa sih gue padahal udah lagi mau sarjana, padahal gue pengen ngerayain sarjana gue, terus tiba gara-gara ibarat katanya gara-gara corona ini jadi bisa ngerasain pas sarjana gitu. Nah kadang-kadang di sini yang kita ngerasa Tuhan itu benar-benar nggak adil gitu, padahal Tuhan itu sangat adil. Dia itu lebih dari benar-benar tahu diri kita tuh seperti apa gitu. Misalkan untuk kondisi sekarang nih lagi corona, Tuhan tuh udah tahu kita ke depannya arahnya kemana gitu. Tuhan pun percayakan kita untuk ngelaluin ini karena Tuhan percaya kalau kita itu bakal bisa laluin gitu. Nah, ketika kita nggak tahu identitas kita sebagai anak Allah, pasti banyak banget yang tadi saya bilang, kita tuh nggak bakal bisa bersyukur gitu. Terus kita tuh mulai ngerasa Tuhan itu udah benar-benar gak peduli sama diri kita gitu. Apalagi ditambah misalkan kayak kita lagi ada masalah, contoh kayak buat pribadi tentang sekolah gitu. Sekolah banyak hal yang kadang-kadang kita kerjain di rumah tuh kadang-kadang benar-benar gak nyaman gitu. Kadang-kadang harusnya kita bisa kerjain di sekolah, cuma gara-gara di rumah melihat orang tua tanda kutip ketika kita minta tolong orang tua bukannya support, malah tambah marahin kita gitu. Ya di sini aku mau tekanin buat teman-teman, cobalah tetap bertekun, cobalah tetap buat belajar untuk bersyukur walaupun kondisinya nggak mendukung kita gitu. Nah itu teman-teman yang tadi aku bilang, ketika kita hampir jatuh ke dalam dosa, kita bakal tanda kutip kita bakal jauh dari Tuhan. Terus kedua, ketika kita jauh dari Tuhan, kita bakal kehilangan tuh namanya identitas kita sebagai anak Allah. Dan kita di situ benar-benar kita ngerasa Tuhan itu benar-benar nggak peduli dan benar-benar nggak bersyukur, benar-benar kayak nggak ibarat katanya nggak melindungi kita gitu ibarat katanya. Nah kalau udah misalkan kita udah ngerasa seperti itu, kita bakal gampang banget jatuh ke dalam dosa gitu, dan kita nggak bakal benar-benar ingat Tuhan itu mau apa sih dari kita gitu. Nah kalau udah begitu cuma ada dua pilihan, kalian
cuma ada 2 pilihan, kalian cuma bisa pilih 2 pilihan ini. Kayak kalian tetap mau ngelakuin itu terus sampai benar-benar waktunya kalian itu udah nggak bisa balik lagi ke Tuhan, atau satu, kalian mau kembali ke Tuhan dan benar-benar minta ampun. Nah, di sini ada ayat yang bilang, sebentar aku cari dulu. Nah, aku bacanya ya. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 5. Teman-teman bisa baca di depan kalau enggak, biar lebih merenungin. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 5. Juga baca ayat 6 sampai 8 boleh deh. Nah, di situ ngejelasin tentang bahwa setitik atau beberapa ragi aja itu bisa mengkamilkan adonan. Ibarat katanya, walaupun kecil tapi itu bakal menghancurkan semuanya gitu. Sama kayak dosa sekecil apapun itu bakal menghancurkan diri kita dan bakal menghancurkan hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi teman-teman, aku harap di sini kita mulai belajar, dan aku pun belajar kayak belajar untuk kayak mengubah kebiasaan buruk kita dari yang misalkan kayak A, kita rubah itu ke depannya biar kebiasaan kita itu pun gak bakal jadiin kita buat ke depannya itu menjadi kutuk gitu, dan ujung-ujungnya pasti ke maut kan. Jadi aku harap teman-teman di sini, walaupun kondisi kita apapun itu, yang ngerasa kita tuh benar-benar kayak udah, Tuhan gue nggak sanggup banget, dan gue ngerasa Tuhan tuh udah nggak peduli banget sama gue. Dan di sini aku mau bilang, teman-teman tetap setia sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti nolong kita dalam keadaan apapun gitu. Nah, supaya kita nggak jauh dari Tuhan itu sebenarnya singkat sih jawabannya. Gimana sih kita supaya nggak jauh dari Tuhan? Sebenarnya paling penting itu bukan tentang hanya ke gereja, pelayanan itu, tapi kita pun harus ngebangun namanya intimate sama Tuhan. Percuma kalau kalian ke gereja, kalian rajin buat pelayanan, tapi diri kalian sendiri ke Tuhan sendiri itu kan nggak ada waktu gitu, nggak ada benar-benar ngalamin kayak kalian tuh benar-benar intimate sama Tuhan gitu, ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi kalau kalian cuma kayak gereja, pelayanan, tapi kalian ngilangin esensi dari hubungan kalian sama Tuhan gitu. Dan situ kalian benar-benar nggak tahu identitas kalian sama Tuhan tuh kayak apa gitu. Jadi cuma kayak sebatas kalian melalui kegiatan rutinitas gitu, tapi nggak tahu tujuannya apa gitu. Dan dari situ kalian bakal merasa diri kalian bakal jauh dari Tuhan. Terus yang kedua, paling penting, gimana caranya kita itu nggak jauh dari Tuhan? Yang jawabannya singkat, belajar untuk ngandelin Tuhan. Kenapa untuk ngandelin Tuhan? Karena kalau kalian belajar untuk ngandelin diri kalian sendiri, kepintaran kalian sendiri, kalian bakal lupa bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan gitu. Kalau kalian ngelakuin tanpa ngandelin Tuhan, ngandelin kepintaran kalian, ngandelin skill kalian, itu bakal sia-sia menurut aku sendiri sih gitu. Jadi kalau kalian bakal begitu terus, kalian bakal kehilangan namanya intimate sama Tuhan, dan kalian itu bakal gampang buat jauh dari Tuhan gitu. Kalau gampang jauh dari Tuhan, kalian lebih gampang buat jatuh dalam dosa gitu. Jadi dua opsi atau dua pilihan supaya kalian itu bisa gampang lebih dekat sama Tuhan. Yang pertama, kalian harus ngebangun hubungan kalian sama Tuhan. Aku tekanin bukan cuma ke gereja doang atau pelayanan doang, tapi kalian juga harus bisa ngebangun waktu dan suasana ketika kalian bisa bareng sama Tuhan gitu. Jadi aku tekanin buat teman-teman yang lagi di rumah, apapun kalian, walaupun gak ke gereja, kalian bisa bangun hubungan kalian sama Tuhan dengan kayak ya mungkin dengerin lagu-lagu gereja gitu, bukan cuma sekedar dengerin, kalian kalau bisa nyanyi gitu. Seenggaknya kalian bisa memuji Tuhan gitu, dan kalian pasti dapat hikmat ketika kalian memuji Tuhan gitu. Yang pertama tadi kan intimate sama Tuhan, yang kedua mengandalkan Tuhan supaya kita nggak jauh dari Tuhan gitu. Nah, aku ada ini nih, ada ilustrasi. Ketika kita udah mulai untuk ibarat katanya untuk mutusin bahwa udah stop, kita nggak mau jatuh lagi dalam dosa. Nah, itu berat banget. Pasti banyak di luar sana
banyak banget yang namanya godaan, apalagi godaan iblis. Nah, aku punya cerita nih, contohnya kayak gini nih. Waktu itu ada di negara Italia, di kota Naples, ada seseorang yang namanya Enrico Caruso. Nah, dia ini siapa sih? Nah, jadi ceritanya dia ini adalah anak yang terlahir dengan kondisi kurang baik, tanda kutip, orang tuanya bukan orang kaya gitu ya, bisa kayak sekolah dia dengan misalkan dia mau main musik, dia les musik gitu, bukan gitu. Jadi kayak orang tua itu nggak bisa support dalam segala hal, cuma orang tuanya cuma bisa kayak, kamu mau apa? Yaudah, aku doain ya biar kamu bisa melakukan itu gitu. Orang tuanya cuma bisa kayak gitu. Akhirnya dia pulang sekolah, dia pulang sekolah, dia kerja di pabrik es gitu, dia lakukan setiap hari dengan rutin gitu. Pada suatu saat dia pengen belajar untuk nyanyi gitu, belajar untuk ikut nyanyi waktu itu di sekolahnya. Terus di sekolahnya tuh waktu itu pas di sekolahnya, tahu-tahu pas dia mau ikut audisi, teman-temannya bilang, kayaknya lu nggak cocok deh nyanyi, suara lu lebih jelek daripada gitar fals gitu. Kalian bayangin nih, kalau misalkan kalian jadi dia, kalau misalkan kayak dia tuh kayak mau maju, cuma mereka udah didapetin kata-kata kayak gitu, aku rasa sih mereka pasti kayak si Enrico-nya ini pasti kayak langsung bilang kayak, udahlah gue nggak mau usaha lagi, udahlah gue kayak nggak mau coba lagi gitu. Pasti dia bakal berpikiran kayak gitu kan gitu. Nah, di sini akhirnya dia coba dan dia bilang sama orang tuanya, dia bilang kayak, aku tadi di sekolah pas ikut audisi, aku kayak di komen orang gitu, ternyata komennya kurang mendukung. Nah, terus akhirnya dia cerita sama mamanya, terus mamanya bilang dengan singkat, kalau kamu mau maju ya kamu usaha terus sampai benar-benar sampai garis finish gitu. Nah, akhirnya si Enrico ini coba terus, akhirnya sampai sekarang di Italia itu ada namanya Enrico Caruso. Nah, Enrico Caruso itu adalah penyanyi berasal dari Italia yang pertama kali ngebawain genre musik baru gitu, dan namanya tuh tercatat di dalam sejarah. Nah, apa sih hubungannya kita ketika kita mau lepas dari dosa sama hubungan cerita ini? Nah, sama ketika kita mau lepas dari kebiasaan buruk kita mau lepas dari segala sesuatu yang nggak baik menurut firman Tuhan gitu, pasti ada pikiran kayak langsung kayak, lu ngapain sih, lu udah nggak usah lakuin lagi gitu, Tuhan juga ngertiin lah, Tuhan mah pasti ngampunin kok, ntar lu lakuin aja dulu, nanti pasti Tuhan ngampunin, udah lakuin aja dulu, itu mau belakangan, pasti ada kayak gitu. Nah, di sini makanya kita perlu yang aku bilang tadi, gimana supaya kita nggak jatuh lagi, kayaknya kita perlu namanya intimate sama Tuhan gitu. Kita bangun diri kita berhubungan langsung sama Tuhan gitu, bukan cuma ke gereja ataupun namanya pelayanan doang. Aku rasa segitu masih kurang. Yang paling penting adalah ngebangun hubungan sama Tuhan gitu. Siapapun itu, aku rasa belum tentu bisa ngelepasin kamu dari dosa. Yang bisa ngelepasin kamu dari dosa adalah ketika kita bisa ngebangun hubungan sama Tuhan, kita jujur-jujuran sama Tuhan, dan kita minta ampun bahwa kita nggak mau coba-coba lagi dan kita nggak mau ngelakuin lagi gitu. Sekiranya mungkin firmannya itu doang. Aku harap semoga dari firman ini teman-teman bisa dapat hal positif dan bisa mencoba untuk melakukan hal-hal yang tadi yang nggak baik, kalian bisa lakukan untuk berhenti dan nggak lakukan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami masih bisa bareng-bareng Tuhan fellowship walaupun melalui media sosial. Tuhan, berkati kami Tuhan, biar kami bisa menyerap firman yang tadi Tuhan, dan kami bisa menanamkan buat diri kami Tuhan, biar kami ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau yang sudah menolong, menyertai, memberkati setiap anak-anak remajamu yang mengikuti ibadah online pada saat hari ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, karena mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkat
berkati setiap kesehatan anak remaja, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati juga studi dan masa depan mereka Bapa, bahkan jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Setiap firman yang sudah mereka Tuhan terima pada saat hari ini, biarlah mereka bawa itu di dalam kehidupan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa Surgawi, sumber segala kehidupan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan, persekutuan, hikmat, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai pada saat hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.